Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu ya. Maaf tadi ini saya perjalanan dari rumah ke kampus. Hari ini di kampus. Insya Allah mulai hari ini kampus sudah dibuka dan kami dosen maupun TKP sudah masuk seperti biasa ya. Hanya untuk dosen itu masih bergiliran dan sebagian hari ini masih vaksin kedua ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu pandeminya ya, karena Pemkot sendiri juga sudah memperbolehkan dengan mengadakan sholat tarawih ya. Dan selanjutnya nanti kita bisa insya Allah bertatap muka. Entah nanti bagaimana modelnya, saya juga masih belum ada pengarahan dari rektorat karena apakah nanti juga bertahap atau bergantian begitu masuknya, saya juga belum tahu persis ya. Nah, dengan demikian ini mungkin kita bisa lakukan nanti yang setelah UTS itu barangkali dengan luring ya, jadi dengan tatap muka. Baiklah, kita awali dulu ya. Perkuliahan kita ini sudah siap dari tadi. Ini ada 23 yang hadir. Ini masih kurang, ada juga yang kurang masih ya. Saya kira saya sudah paling terlambat ini. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pagi hari ini setengah siang kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Baiklah, supaya tidak berpanjang lebar, hari ini mata kuliah kita, metodologi penelitian ini akan melanjutkan berdiskusi tentang memperkuat teori ya, memperkokoh teori dan merasionalkan unit analisis ya. Kelompok 2 dan 3 kalau tidak salah ya, benar? Betul, Bu. Betul ya. Baik, saya persilakan untuk kelompok 2 ya. Jadi sebentar sebelum dimulai, mulai dari materi mendefinisikan rumusan masalah ya, sampai nanti dengan tabulasi data itu sebetulnya adalah memperkuat nanti saudara dalam menyusun proposal ya, karena lebih banyak itu kita bicara tentang aplikasi, yaitu dengan contoh-contoh supaya lebih jelas ya. Bagaimana sih caranya merumuskan masalah ya, kemarin sudah disajikan ya oleh teman saudara bahwa masalah itu harus ya sesuai dengan teori ya, karena nanti itu akan yang kita uji dengan teori. Jadi rumusan masalahnya itu ya harus ada teorinya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih kita memperkuat teori tadi. Ya, kalau rumusan masalahnya sudah berhasil dirumuskan, maka variabel penelitiannya itu kan perlu kita carikan teori. Nah, teori yang dibicarakan ini kan ada teori yang grand teori. Dari grand teori itu mungkin variabel penelitian kita itu berkembang sehingga kita memerlukan teori pendukung. Ya. Nah, dari mana saja asalnya teori pendukung? Nah, ini yang perlu nanti kita bicarakan. Bagaimana caranya kita memperkuat teori kita. Ya. Nah, sedangkan nanti pada merasionalkan unit analisis, ya,
Unit analisis itu kan terkait dengan tempat atau subjek penelitian kita. Ya. Maka untuk merasionalisasikan itu artinya kita penelitian itu, saya katakan penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai. Ya. Untuk selesai itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya. Yang pertama, kita ada constraint atau batasan waktu, ada batasan tenaga, ada batasan biaya. Maka kalau kita ingin melakukan penelitian, misalkan ya kita ingin skopnya itu adalah nasional, berarti datanya ambil seluruh Indonesia, misalkan seperti itu. Ternyata kalau kita membicarakan unit analisis maka nggak terlepas dari populasi dan sampel. Ya. Populasinya, ya misalkan saja paling gampang itu Gojek kemarin ya, Gojek. Kita ambil unit analisisnya itu Gojek, yang diambil adalah driver di Gojek. Kalau kita mau ambil itu populasinya seluruh Indonesia, kira-kira misalnya drivernya itu ada 1 juta, wah kebanyakan. Ya. Kemudian akhirnya sudah kalau gitu kita regional saja, Provinsi Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ternyata itu masih 2000 ya. Atau ya masih ada 2000, masih kebanyakan ya misalkan gitu. Terus akhirnya kita merasionalkan sudah kota Surabaya saja. Berapa Surabaya? Misalkan di Surabaya itu ada 500. Nah, sudah 500 itu yang dijalankan. Nah, dari 500 itu berarti kan populasinya. Ya, populasinya diambil yang 500 karena kita merasionalkannya itu hanya kota Surabaya. Berapa sampelnya? Tinggal saudara cari di tabel Krejci, lihat N-nya berapa, kemudian tingkat signifikansinya 5%, maka ketemulah sampelnya. Kenapa saya menyarankan pakai Krejci? Karena dengan Krejci itu sudah mudah, saudara itu tinggal lihat saja N-nya berapa, populasinya, nanti sudah ketemu sampelnya dengan tingkat signifikansi 5%. Anda kalau pakai rumus yang lain itu kalau sampelnya populasinya itu meningkat, maka sampelnya nanti bisa 2 kalinya. Ya, misalkan tadinya saudara sudah menghitung untuk populasinya adalah 200. Udah ketemu ini. Oh, ternyata populasinya enggak 200 ya. Setelah ditelusuri lagi ini perlu ada tambahan lagi di populasinya. Ya, populasinya ternyata menjadi 300. Nah, 300 itu saudara harus ngitung lagi kan. Nah, tapi kalau tangan tabel Krejci, yang ngitung lagi itu mungkin kalau misalkan kelipatan 200 itu bisa berlaku 2 kalinya. Tapi kalau di Krejci itu sudah dia terstandar gitu ya. Dia dengan tingkat signifikansinya ada 1%, 5%, dan ada 10%. Ya. Jadi semakin kecil signifikansinya, maka sampel yang diperlukan itu adalah semakin banyak. Ya, karena tingkat kesalahannya cuma 1%, tingkat signifikansinya. Nah, ya. Oleh karena itu, makanya saya anjurkan dengan Krejci itu, ya, tabel Krejci. Ada di bukunya Pak Sugiono itu. Ya. Baik, mungkin itu pengantar dari saya. Silakan dimulai untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 punya waktu sampai pukul 11 ya. Kita sudah bicara nanti. Sudah kedengeran. Belum.
Ada masalah? Enggak, Bu. Ini saya mau buka, Bu. Ya, silakan Saskia. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memperkuat teori yang digunakan. Untuk sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang saya sendiri, Saskia Rama Aulia, yang kedua yaitu Zeni Utami, yang ketiga yaitu Anggita Eka Marlini, yang keempat yaitu Eka Nur Oktaviani, dan yang kelima yaitu Novita Dwi Suryaning Ati. Untuk sebelum melanjutkan ke pembahasan, mari kita lihat video proses pembuatan dari mind map kelompok kami. Jadi ini hasil dari Bisa dibesarkan, mind map. Sas. Bisa dibesarkan. Oh iya, Bu. Zeni bisa dibesarkan. Sudah besar. Belum kelihatan. Ini sudah Paul.
Coba Sudah dibaca. bicara Pak Bu. Iya, kalau dari tempat saya sih belum. Dibacakan saja sub temanya apa saja yang mau dibahas itu. Iya Bu, jadi untuk materi kami untuk subbab-subbabnya itu ada 5. Yang pertama yaitu pengertian. Yang pertama yaitu pengertian landasan teori, yang kedua yaitu cara memperkuat landasan teori, yang ketiga yaitu macam-macam landasan teori, yang keempat yaitu contoh jurnal, dan yang kelima yaitu cara menulis landasan teori. Untuk subbab yang pertama akan dibahas oleh Novita. Yang pertama yaitu pengertian landasan teori. Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian, karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal terpenting, karena landasan teori menjadi sebuah landasan penelitian itu sendiri. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tidak ada PPT-nya kah? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ya. Baik. Selanjutnya. Nov, kamu sunscreen. Yang tadi yang pertama siapa tadi? Zeni ya? Novita, Bu. Oh, Novita. Baru sekarang saya, iya. Ya. Yang kedua yaitu cara memperkuat kerangka teori. Yang pertama, pernyataan eksplisit asumsi teoritis memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. Yang kedua, kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada, dipandu oleh teori yang relevan. Peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian. Yang ketiga, mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Ini memungkinkan penelitian untuk bertransisi secara intelektual dari menggambarkan suatu fenomena yang telah diamati untuk menggeneralisasi tentang berbagai aspek dari fenomena itu. Yang keempat, memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis menetapkan variabel kunci mana yang mempengaruhi fenomena yang akan diteliti dan menyoroti kebutuhan untuk memeriksa bagaimana variabel kunci itu mungkin berbeda dan dalam kondisi apa. Berdasarkan sifat aplikatifnya, teori yang baik dalam ilmu sosial bernilai karena justru memenuhi satu tujuan utama untuk menjelaskan makna, sifat, dan tantangan yang terkait dengan suatu fenomena sering dialami tetapi tidak dijelaskan di dunia tempat kita hidup. Sehingga kita dapat menggunakan pengetahuan dan pemahaman itu untuk lebih menerima informasi yang lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu macam-macam landasan teori. Jadi di sini pada macam-macam landasan teori pada saat sebelum melakukan penelitian, jadi kita harus mengenal terlebih dahulu variabel-variabel yang berada pada penelitian. Variabel penelitian itu ada 6 macam, yaitu variabel bebas atau independen, variabel terikat atau independen, variabel intervening atau mediating,
yang keempat yaitu variable moderating, yang kelima yaitu variable control, dan yang keenam yaitu variable confounding. Untuk yang pertama yaitu teori kuantitatif. Teori kuantitatif yaitu teori atau seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antar variabel, biasanya dalam konteks magnitude atau direction. Dalam proposal penelitian kuantitatif, peneliti dapat menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Teori dalam penelitian kuantitatif yaitu biasanya peneliti menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Misalnya, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat sentralitasnya. Yang kedua yaitu teori kualitatif. Teori dalam kualitatif menggunakan tujuan yang berbeda-beda. Dalam penelitian kualitatif, teori ini seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Teori ini bisa jadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Dan pada teori kualitatif ini menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Dan yang ketiga yaitu teori campuran. Dalam teori campuran diterapkan secara deduktif, seperti dengan pengujian atau verifikasi. Teori kuantitatif secara induktif, seperti dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Ada beberapa cara unik yang memasukkan teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti melakukan pengumpulan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dengan data kualitatif, dan kemudian dirancang menggunakan campuran dengan metode campuran yang berbeda-beda. Selanjutnya contoh jurnal akan dijelaskan oleh Viani. Contoh jurnal. Judul: Pengaruh beban kerja terhadap kelelahan kerja, burnout dengan work-life balance sebagai variabel intervening, studi pada perawat Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Latar belakang: bekerja merupakan suatu kebutuhan dari seseorang dalam membawa diri pada suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada sebelumnya. Selain itu, seseorang mengembangkan kualitas dan potensi dalam bekerja dan juga memiliki daya bersaing dengan lain dalam peningkatan kerja. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam mencapai tuntutan kerja tersebut adalah faktor sumber daya manusia. Manusia sebagai pergerakan perusahaan merupakan faktor utama karena eksistensi perusahaan tergantung pada manusia-manusia yang terlibat di belakangnya. Untuk dapat mencapainya diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam perjalanan kerjanya, sebagian besar orang mulai memperhatikan hal ini selain untuk bekerja, baik itu seperti halnya dengan tentang kebutuhan untuk dihargai, membentuk keterkaitan sosial, serta tentang ketidakseimbangan antara kehidupan dan beban kerja yang dikerjakannya untuk perusahaan. Pada kenyataannya, terkadang sebuah organisasi atau perusahaan lebih memfokuskan tuntunan saja terhadap karyawan, dan sebaliknya kurang bisa menyusun dan membagi tuntutan dari setiap individu yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan kerja mereka. Isu terkait masalah. Ya, iya Bu. Contoh artikel jurnalnya itu bisa share screen. Ini kelihatannya kecil-kecil, nggak bisa membaca. Jadi maksud saya kamu nggak perlu membaca seluruhnya, tetapi kamu tunjukkan ini loh, misalnya judulnya ini, maka teorinya apa yang perlu diperkuat. Nah, seperti itu. Ya Bu. Ya. Untuk isu terkaitnya, beban kerja yang tinggi ditandai dengan jam kerja individu rata-rata bekerja sekitar 40 hingga 50 jam dalam sepekan. Belum lagi individu harus membagi waktu bekerja dan keluarga dan kerabat di rumah. Jika ada permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi pribadi dan karakteristik pribadi
yang intern akan mempengaruhi kelelahan kerja pada individu. Bentar Eka, coba judulnya kamu tayangkan. Kamu share screen judulnya. Ini enggak kelihatan, artikelnya juga enggak ada. Ya Bu, sebentar. Itu judulnya pengaruh beban kerja terhadap kelelahan kerja dengan work life balance. Ya, sebagai variabel intervening studi pada perawat Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Nah, itu sekarang kamu tunjukkan variabel penelitiannya apa saja. Kemudian nanti teori yang harus diambil apa saja. Iya Bu, bentar Bu. Ini pengarangnya siapa? Penulisnya? Ini dapat dari jurnal, bentar Bu. Dari contoh pengajuan tema proposal skripsi. Ini bukan jurnal, ini contoh pengajuan tema skripsi. Bapak, ini kamu dapat dari mana, Eka? Ini dapat dari itu Bu. Aduh, lupa. Dari skripsi revisi flowchart. Itu Bu judulnya Bu. Ya. Aduh, bingung. Jadi sebetulnya ini pengajuannya punya anak saya ini yang di UB, ya. Kemudian pengajuannya itu dipakai sebagai contoh oleh Pak Sentot, ya enggak apa-apa. Akhirnya ketemu lagi sama Eka ya. Oke Kak, teruskan. Ya Bu. Untuk yang bingung. Variabel penelitiannya, variabel dependent, independennya, variabel moderatornya yang mana? Dan dulu ya. Itu saja yang jelaskan, kamu nggak usah membaca terlalu banyak. Ini judulnya satu artikel jurnal, kemudian sebutkan variabelnya, kemudian teorinya apa yang diperlukan, teori apa. Kenapa kamu kok nggak ngambil contoh yang akuntansi aja, biar teorinya kamu gampang. Gunakan variabel bebas dan variabel terikat.
Maaf Bu, izin mau ke kamar mandi. Ya. Tadi yang share screen, sekarang Zeni yang share. Ayo Kak. Eka. Iya Bu, sebentar Bu. Ini tadi saya bagian macam-macam. Belajarnya di situ sebentar Bu. Ini sudah presentasi Kak, kok masih belajar? Belajar yang kemarin Iya Bu. belajar. Judulnya kan, ya saya coba jelaskan ya Bu ya. Ya. Aduh. Mbak tolong itu judulnya dan screen-nya. Judulnya kan pengaruh beban kerja terhadap kelelahan kerja burnout dengan work-life balance sebagai variabel intervening. Jadi, variabel bebasnya itu beban kerja terhadap kelelahan kerja sampai interveningnya. Sedangkan variabel tarikatnya itu perawat rumah sakit Islam Aisyah Malang. Coba judulnya kamu perbesar judulnya. Nggak bisa diperbesar, diperlebar maksud saya, diperlebar. Layarnya diperlebar, screen-nya. Ini tulisannya kelihatan separuh-separuh jadinya. Sudah diperlebar Ibu. Nah, di apa itu? Nah, semacam ini. Oh, kamu ambil dari buku pedoman skripsi ya, ini. Iya Bu, dari Ya, Dari fakultas. penyusunan skripsi. Iya dari fakultas. Dari fakultas. Iya, karena kan timnya yang membuat itu ada Pak Sentot di situ. Nah itu, jadi ya pengajuan ini ya. Nah, oke. Di tulisannya diperbesar bisa. Ini kalau layarnya sudah lebar. Ya, dah. Oke.
Judulmu pengaruh beban kerja terhadap burnout ya, kelelahan kerja atau boring ya istilahnya itu ya, dengan work-life balance sebagai variabel intervening ya. Kalau Ya. kita lihat dari sini, maka variabel penelitiannya itu yang mana saja variabel penelitiannya? Variabel bebasnya mulai dari beban kerja, terhadap kelelahan kerja sampai intervening. Sedangkan untuk variabel rumah sakit spesial. Nah, ini ya. Perhatikan ya, kalau ada judul semacam ini, saudara harus bisa bedakan mana objek penelitian, mana subjek penelitiannya. Ya, pertama itu. Objek penelitiannya itu apa? Ya. Itu adalah yang akan kita teliti. Yang akan kita teliti itu yang ada pada teori. Apa misalkan? Yaitu variabel penelitiannya. Jadi objek penelitian itu terkait dengan variabel penelitian. Kalau judul ini berarti variabel penelitiannya yang mana? Yang variabel bebas, yang terikat. Kalau kita membaca pengaruh beban kerja terhadap kelelahan kerja. Berarti yang menjadi akibat itu yang mana? Yang kelelahan kerja yang terikat atau beban kerja yang terikat? Kalau beban Kelelahan kerja yang terikat. kelelahan kerja yang terikat. Jadi kalau beban kerjanya itu tinggi, dia akan menjadi lelah kerjanya. Ya. Oleh karena itu, berarti beban kerja merupakan variabel bebasnya. Kelelahan kerja adalah variabel terikatnya. Ya, sedangkan work-life balance itu adalah variabel interveningnya. Ya, nah, kemarin sudah kita pelajari kan ada moderating, ada intervening. Ya, kalau yang intervening ini yang harus dilalui atau hanya dia intervensi saja? Gambarnya kemarin kan sudah saya berikan itu. Contohnya kalau itu variabel dia hanya sebagai variabel yang harus dilewati atau perantara, atau dia hanya dipengaruhi dengan intervensi saja. Halo? Oh, nggak ada yang jawab ini. Boleh dibantu teman yang lain. Kenapa? Halo. Pengaruh. Kenapa Zeni? Variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhinya itu dia harus dilewati apa hanya dia tidak perlu dilewati tapi dia punya pengaruh? Dia memiliki pengaruh. Pengaruh ya. Jadi artinya intervensi. Pengaruhnya itu berupa intervensi. Apa work-life balance itu? Suatu pekerjaan yang seimbang gitu Pak, antara beban kerjanya sama pekerjaannya kayak gitu mungkin. Namanya work life ya. Beban kerjanya dia itu harus seimbang antara dia bekerja dan dia beristirahatnya itu ya, antara pekerjaan yang di kantor dengan pekerjaan yang di rumah itu harus seimbang. Nah, kalau itu seimbang, maka beban kerja yang ada di baik itu di kantor atau di rumah dia bekerjanya ini akan mempengaruhi kelelahan kerja atau burnout, maksudnya seperti itu. Jadi makanya work-life balance itu dianggap sebagai faktor intervensinya, akan mempengaruhi hubungan pengaruh dari beban kerja terhadap
kelelahan kerja. Ya. Jadi namanya variabel itu adalah bukan dimulai dari pengaruh ya sampai dengan variabel intervening, salah ya itu ya. Jadi variabel itu hasil penelitian itu adalah yang saya katakan tadi, variabel itu diambil dari sesuatu, dari teori ya yang ada hubungannya dengan teori ya. Karena kita tadi mau merumuskan suatu permasalahan itu dilandaskan dengan teori. Nah, kita melihat di sana pertama fenomenanya itu kok di sini banyak ya perawatnya itu yang dia masuk kerja itu seperti orang sudah kecapean ya. Apakah memang betul beban kerjanya itu tinggi? Nah, ini kan berarti kan perlu ada penelitian. Nah, ternyata dia masuk itu di rumah dia sudah bekerja keras sehingga sampai di tempat dia kerja, apalagi perawat itu kan dia datang tuh harus fresh badannya. Nggak bisa dia itu dalam kondisi yang tidak sehat karena dia harus menolong orang sakit kan seperti itu. Ya. Nah, inilah maka beban kerja itu variabel bebasnya, kemudian kelelahan kerja itu adalah terikat. Ini langsung saya jelaskan saja ya supaya nanti biar nggak terulang lagi. Nah, kemudian variabel work-life balance-nya itu sebagai yang mengintervensi ya, akan mempengaruhi. Ya. Nah, disinilah kita kira-kira beban kerja itu memang ada hubungannya enggak dengan burnout ya, kelelahan kerja. Nah, ini yang dicari teorinya. Teori beban kerja kita sudah temukan ya. Jadi teori kelelahan kerja juga masing-masing itu kita cari variabel di variabel penelitian itu teorinya apa. Teori yang kita cari itu adalah teori dasarnya atau grand teorinya. Ya. Grand teori itu apa Bu? Ya saudara ambil dari buku-buku yang sudah ada. Misalkan kalau grand teorinya di akuntansi itu adalah persamaan akuntansi. Ya. Persamaan akuntansi itu aset sama dengan apa? Contoh yang di akuntansi. Aset sama dengan apa? Apa plus apa? Kalau kita lihat di neraca posisi laporan keuangan, aset sama dengan Utang dan modal. Utang plus modal. ya, jadi liabilitas ditambah dengan ekuitas itu adalah aset. Ya, nah, kalau kita melihat di income statement atau laporan laba rugi, pendapatan laba sama dengan Pendapatan dikurangi beban. ya, pendapatan dikurangi beban. Ini namanya grand teori. Begitu nanti misalkan saudara mau meneliti tentang laba kaitannya dengan CSR ya. Pengaruh laporan CSR ya terhadap laba. Itu saudara ambil perusahaan-perusahaannya misalkan di yang terlisting di BES seperti itu. Ya. Nah, itu kemudian akan saudara lihat teorinya laba tadi itu, grand teorinya tadi laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Nah, CSR ini di mana teorinya? Nah, kalau labanya kan saudara sudah tahu grand teorinya. Nah, CSR-nya ini di mana? Saudara lihat teori-teori tentang CSR, aturan-aturannya CSR bagaimana? Oh, CSR itu diambilkan atau dihitung yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah dari laba bersih. Ya, setelah dikurangi pajak, kemudian dikeluarkan aturannya itu 2-5%. Nah, itu apakah sudah dilakukan? Nah, itu kan berarti teori pendukungnya. Tapi grand teorinya kan tadi dari laba sama dengan pendapatan dikurangi beban.
Nah, sekarang bagaimana dia berpengaruh terhadap laba? Cari lagi berarti teori yang menghubungkan pengaruh laporan CSR terhadap laba. Ini namanya memperkuat teori itu seperti itu. Jadi dari teori dasarnya kemudian dikembangkan dengan teori-teori pendukung sesuai dengan variabel penelitian yang kita teliti. Ya. Membentuk suatu konstruk namanya seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu teori-teori pendukungnya itu, barulah kita susun dalam bentuk model atau kerangka konsep. Ya. Kalau itu kuantitatif ya bentuknya model analisis ke hipotesis itu. Ya, nanti ada hipotesisnya. Kalau itu kualitatif ya bentuknya ke kerangka konseptual itu. Nah, ini artinya memperkuat teori itu seperti itu. Yang pasti saudara itu harus bisa membedakan di dalam judul itu mana itu variabel penelitiannya. Yang dependen, yang independen, mana yang intervening atau yang antara. Apa subjeknya, apa objeknya. Itu harus jelas. Ya, subjek penelitian itu tempatnya, unit analisisnya. Ya. Seperti di sini unit analisisnya apa? Judul ini unit analisisnya apa? Perawat rumah sakit. Betul. Perawat rumah sakit. Siapa yang jawab tadi? Saya. Jenny, iya. Nah, itu subjek penelitiannya. Maaf, unit analisisnya, ya. Nah, tempat penelitiannya di mana? Yaitu di RSIA Aisyah Malang. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dulu. Ini masih ada yang belum presentasi soalnya ya. Nanti kelamaan saya kalau ngomong enggak Iya, Bu. Ya. Ya. Untuk selanjutnya itu ada latar belakang. Bahwa kita ketahui sendiri itu bahwa latar belakang itu diawali dengan identifikasi kesenjangan yang ada antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang nyata serta dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan itu. Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan tersebut dipaparkan secara singkat disertai identifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Seperti contoh pada jurnal tersebut, bekerja merupakan suatu kebutuhan dari seseorang dalam membawa diri, dan selanjutnya itu salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan itu mencapai tuntutan kerja tersebut dilihat dari faktor sumber daya manusia yang sebagai penggerak perusahaan merupakan faktor utama karena eksistensi perusahaan tergantung pada manusia-manusia yang terlibat di belakangnya. Untuk mencapainya diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Itu, Bu. Mengenai isu terkait masalah yaitu pada beban kerja yang tinggi ditandai dengan jam kerja individu rata-rata kerja sekitar 40 hingga 50 jam dalam sepekan. Jika ada permasalahan keluarga atau permasalahan ekonomi pribadi dan karakteristik pribadi yang intern akan mempengaruhi kelelahan pada individu. Nah, ini artinya kan perlu ada data pendukung ya untuk saudara menjelaskan variabel tadi kelelahan kerja itu yang dimaksud gimana kelelahan kerja
oh ternyata jam kerjanya melebihi dari standar. Standarnya itu kan sepekan itu 5 hari kerja adalah 40 jam. Ya, nah berarti tiap hari itu adalah 8 jam. Jadi lebih dari itu termasuk burnout tadi, kelelahan kerja. Iya, Pak. Iya, Bu. Untuk selanjutnya yaitu ada teori pendukungnya. Beban kerja kita menurut Permendagri nomor 12 2018 itu memiliki aspek-aspek beban kerja. Menurut Tarkwah ATAL 2014 ada 3 jenis yaitu beban kerja fisik energetik, yaitu beban yang kita ikut dibaca at all itu ETAL ya, at all ya. Iya, Bu. Ya, aspek beban kerja menurut Tarwakal et al. 2014 itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada beban kerja fisik energetik, yaitu beban yang ditimbulkan oleh kerja fisik atau otot dari fisiknya gitu, Bu. Terus untuk beban yang kedua itu ada beban kerja perspektif, yaitu beban kerja yang ditimbulkan oleh kerja mental atau otak dan kerja pasca indera. Jadi pikirannya itu terlalu diforsir tanpa memperhatikan waktu untuk istirahatnya gitu. Untuk yang ketiga yaitu beban kerja biomekanik, yaitu beban kerja yang disebabkan terutama oleh kerja statis dan kerja dinamis yang berhubungan dengan sifat posisi tubuh atau bagian tubuh serta daya tahan tubuh. Biasanya ya cukup kita. Jadi ini kamu jelaskan tentang teori yang memperkuat atau yang mendukung dari variabel penelitian ya. Cuman saya belum lihat itu teori hubungan antar variabelnya. hubungan antar variabel. Ya kan teori yang menghubungkan antara beban kerja dengan kelelahan kerja. Terus beban kerja itu memang dipengaruhi work-life balance. Nah itu kan perlu dimasukkan. Ya. Sudah nggak usah dicari teorinya. Kamu karena kan itu teorinya di manajemen ya. Kamu pasti sulit untuk mencari ke arahnya ke sana. Terus untuk macam-macam landasan teori sumbernya dari mana saja tadi belum disampaikan. Untuk landasan teori, bentar. Yang lain sudah presentasi semua ini kan? Anggita Enggak, Ibu. terakhir ini ya. Ya, Bu. Oke, tadi sudah saya sebutkan kan, kalau untuk grand teorinya itu saudara ambil dari buku ya, landasan teori. Kemudian teori-teori pendukung lainnya itu selain dari buku, saudara ambil dari penelitian terdahulu ya. Kemudian ambil dari aturan-aturan yang terkait ya. Misalkan kalau penelitian tadi tentang CSR itu kan ada peraturan Kementerian Keuangan yang mengaitkan tentang berapa besarnya persentase CSR ya. Menteri Keuangan atau Menteri ini ya, perdagangan ya, industri dan perdagangan ya. Nah itu ada tentang aturan mengenai CSR. Tapi kalau memang nggak perlu ada aturannya sesuai dengan di teori buku, ya cukup di teori saja, ya seperti itu. Ya, baik cukup saya rasa. Silakan disampaikan ke kelompok yang lain. Barangkali ada yang ingin bertanya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan teman-teman. Ini yang wajib bertanya kelompok 3 kayaknya.
Silakan kelompok 3. Cukup jelas tentang memperkuat teori. Kelompok yang lain selain kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan?